Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami PHR, PHJ dan seluruh penatua menyambut kesiapan hati Bapak Ibu sekalian agar dapat mengikuti rangkaian acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini dengan kesungguhan hati yang mau datang untuk bersyukur, menyembah dan memuliakan namanya. Kiranya damai Kristus menyertai kita sekalian. Shalom. Mari kita bersaat teduh. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, seperti halnya Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah menebus kami dari dosa dan maut, Engkau telah naik ke surga mendahului kami untuk menyediakan tempat bagi kami yang telah menerima anugerah pengorbanan-Mu. Sementara kami masih hidup di tengah dunia yang masih dikuasai oleh si jahat, kami memohon kepadamu, ya Tuhan, sertailah kami senantiasa. Janganlah biarkan kami tergelincir keluar dari jalan-Mu. Tuntunlah dan peliharalah kami di dalam kasih-Mu,
supaya pada hari terakhir kami juga boleh menghampiri hadirat-Mu di dalam kerajaan-Mu yang penuh kemuliaan surgawi. Amin. Jemaat, kami persilahkan dulu. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 272 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel untuk kita di hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Epistel untuk kita hari ini dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa dalam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa. Karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat, kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya dia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat yang kedua dan ketiga. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita, yaitu yang tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita melanjutkan kepada kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang pertama dan yang kedua. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. 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 1 Korintus 12
iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan. Kita mendengarkan dua syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Bahkan pada hari ini kami juga masih boleh memperingati hari kenaikan-Mu lewat ibadah di keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami seperti kami yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghiburan yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau meruntuh dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar dapat pada kedatangan-Mu nanti kami dapat bersukacita, dapat mempertanggungjawabkan segala talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah kiranya Engkau memelihara semua kehidupan orang yang percaya dan orang yang menyandarkan diri kepada-Mu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh kepada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa daripada-Mu Tuhan. Dan peliharalah kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami kelak dapat diperkenankan masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal itu. Ya Bapa, kami juga berdoa, kiranya curahkanlah berkat-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami untuk senantiasa hidup dalam hikmat yang daripada-Mu, di dalam menjalani setiap aktivitas kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, bahkan menjadi firman yang hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan kami. Terangi dan pimpinlah kami dalam segala pelayanan kami. Jauhkanlah kami dari cobaan yang mempengaruhi pikiran dan hati kami. Biarlah damai yang daripada-Mu yang memimpin dan memelihara setiap daya upaya kami, sehingga pelayanan kami semuanya hanya bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat semua pergumulan hidup kami, baik dalam persekutuan kami maupun pribadi lepas pribadi atau keluarga per keluarga. Tolong ya Bapa, pimpinlah kami supaya kami sabar dan tabah, serta tetap mampu memelihara pengharapan
Tuhan kuatkan iman mereka, supaya semakin mereka mengenal akan kasih karunia-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang melindungi para pemimpin kami Tuhan, negara kami, dan biarlah melalui pemimpin-pemimpin kami dapat dipersatukan pemerintah, pemimpin bahkan rakyat dengan kasih yang daripada-Mu. Ya Bapa Surgawi, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bersama-sama kami semua jemaat-Mu, baik di rumah maupun di tempat ini Tuhan, dan biarlah hamba-Mu juga Kau berikan urapan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Ya Bapa, Engkau mengetahui keadaan kami satu persatu, dan Engkau juga mengenal isi hati kami, serta kerinduan kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami memohon Tuhan, biarlah kami membawakan kepada-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami satu persatu Tuhan. Ya Bapa, inilah kami jemaat-Mu Tuhan, datang dengan kerendahan hati kami melalui doa syafaat kami ini, yang mana doa syafaat kami belum sempurna ini. Biarlah kiranya Engkau yang menyempurnakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari kekurangan kami ini Tuhan, dan terimalah doa kami ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terpujilah Engkau. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati serta pikiran di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pesta memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pada saat ini kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, diawali dari ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Markus 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya juga mengundang kita sekalian untuk membacanya secara responsoria
Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya di ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah membaca di ayat 6. Sedemikian pembacaan sabda Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diampuni kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita membaca ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja Dan menyembuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara umum bila seorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan rekan atau keluarga, ataukah itu karena perpisahan sementara atau karena akan meninggal, serta akan berpergian jauh dalam waktu yang lama, maka sering pesan-pesannya yang terakhir biasanya acap sekali dijadikan sebagai kenangan utama. Ibarat kata, ketika orang tua kita meninggal, tentu kita akan, istilah orang Batak, mengingat kuda atau pesan. Di dalam nas ini juga yang menjadi satu pesan yang disampaikan Kristus. Ketika Yesus hendak naik ke surga, belajar dari nas sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada orang-orang, baik kepada murid atau orang banyak pada saat itu. Walau dalam rangkaian cerita ini kita berlanjut kepada kisah di mana Yesus sedang naik ke surga, tetapi ada catatan besar yang mau kita ingat di hari kenaikan Kristus ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terkait dengan pesan atau amanat agung Kristus Yesus. Di dalam Mazmur, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan berikutnya, dia juga memesankan hal yang sama berkaitan dengan teks kita saat ini. Artinya, begitu pentingnya, begitu urgensinya pesan terakhir yang disampaikan Kristus sebagai dasar di mana orang-orang yang hendak ditinggalkan Kristus di bumi ini, orang-orang yang dipercayakan Kristus lewat firman-Nya, orang-orang yang telah mempersaksikan kehadiran Kristus, boleh senantiasa memberitakan kabar sukacita, kabar tentang Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan nama minggu kita di dalam memperingati hari kenaikan Kristus, ada beberapa catatan penting yang mau kita ingat dalam kaitan peringatan hari kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah yang diimani orang Kristen adalah Allah yang hidup. Berlanjut kepada kenaikan Kristus, ini menjadi satu
pesan nyata bagi kita bahwasanya kalaupun Yesus naik ke surga, meninggalkan kita di dunia ini, bukan berarti Kristus meninggalkan setiap umat yang percaya. Kenaikan Kristus menjadi momen bagi kita, satu sukacita bagi kita bahwasanya Kristus naik ke surga, yaitu untuk mempersiapkan tempat yang terindah bagi setiap orang yang percaya. Kalaupun peristiwa kenaikan Kristus, mungkin sebagian daripada murid-murid Kristus pada saat itu ada keraguan, ada ketakutan. Bagaimana ketika nanti Kristus sudah tidak bersama, yang notabene Kristus mampu menyatakan tanda-tanda mukjizat, yang mampu melakukan perbuatan yang ajaib. Bagaimana kami, para murid-muridnya, boleh melakukan apa yang dia pesankan lewat kesaksian yang diberikan bagi kami? Mungkin ini juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalan untuk memberitakan Injil memang benar secara daging bukanlah persoalan yang mudah, bukanlah persoalan yang sederhana, tetapi menyampaikan Injil Kristus, menjadi saksi Kristus adalah persoalan bagaimana orang percaya tentang apa yang saya sampaikan dalam kaitan saya sebagai saksi Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itulah kita mau diajak merenungkan bahwasanya pesan atau amanat agung Yesus Kristus untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang percaya diawali apakah kita percaya tentang peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib, kebangkitan Kristus, bahkan kenaikan Kristus. Lantas bagaimana kita mau mempersaksikan itu sementara kita juga tidak percaya? Sama seperti salah seorang dari murid Yesus, Thomas. Sadar tidak sadar, kita boleh berkata dia tidak percaya karena dia tidak melihat. Walaupun Kristus telah memberikan pesan sebelum dia menghadapi kematian, sebelum dia melakukan pengorbanan di kayu salib. Bahkan peristiwa itu boleh kita ingat dan sangat melekat dalam ingatan kita. Thomas berkata, kalau saya tidak melihat langsung dengan mata kepala saya tidak percaya. Tetapi dalam kaitan ini juga boleh terjadi bagi kita yang tidak langsung bersama-sama melihat peristiwa pengorbanan Kristus di kayu salib, kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus. Apakah kita akan sama seperti Thomas? Atau sebaliknya, kita bersukacita karena Kristus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi dia percaya. Jauh dari itu, berbahagialah orang yang percaya dan mau mempersaksikan kabar sukacita, menjadi saksi Kristus di dalam pemberitaan Injil. Lantas muncul sebuah pertanyaan, tugas siapakah yang layak untuk memberitakan Injil? Apakah pendeta, ataukah evangelis di Berpro, atau penatua guru sekolah minggu dan lain sebagainya? Justru tema kita pada saat ini berkata, Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Artinya, setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah berada di antara firman Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama di dalam pemberitaan Injil Tuhan, di dalam pemberitaan sukacita Evangelium. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam masa-masa saat ini, apakah persoalan pemberitaan Injil juga akan mati langkah? Karena kita dibatasi oleh situasi, dibatasi oleh cara, dibatasi oleh pertemuan dan lain sebagainya. Justru kalau kita merenung,
2000 tahun yang lalu kejadian ini. Tetapi pada saat ini, momentum lewat momentum, tantangan lewat tantangan, Injil tidak pernah punah. Artinya Injil Tuhan adalah abadi dan kekal selamanya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang percayakan Injil Tuhan tersebut dan mau menjadi saksi di dalam memberitakan Injil. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, memberitakan Injil Tuhan tidak hanya dalam persoalan perkataan, tetapi pemberitaan Injil Tuhan lebih lantang ketika kita menyatakannya di dalam tindakan dan perbuatan yang nyata. Seperti yang pernah dipesankan oleh mantan pengurus AKBP, tindakanmu adalah khotbah. Khotbah yang kau sampaikan lebih nyata ketika engkau melakukannya di dalam tindakan. Jami tahu kau parani rumah jami hati. Yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam memahami pemberitaan Injil kita hanya cukup berkuak-kuak, kita hanya cukup bercerita, atau jangan-jangan sama seperti satu moto yang mengatakan satu tindakan kasih lebih lantang daripada 1000 khotbah. Sekali lagi, satu tindakan kasih lebih lantang dari 1000 khotbah. Artinya pemberitaan Injil tidak hanya dalam persoalan bagaimana kita mengungkapkan setiap kata-kata di dalam Alkitab, tetapi bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan, menyatakan wajah Kristus yang hadir lewat tindakan kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Atau sebaliknya, kita yang mengaku kita orang percaya, justru kita yang meniadakan pemberitaan firman Tuhan. Justru kita yang mempermalukan Kristus lewat tindakan kita. Banyak saat ini justru orang Kristen yang sering mengeluh, justru orang Kristen yang sering bertengkar, justru orang Kristen yang senantiasa meragukan kuasa Tuhan. Lantas bagaimana kita sebagai orang percaya mau bahkan layak untuk memberitakan firman Tuhan? Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini yang mau Tuhan pesankan adalah Dia sudah naik ke surga, dan tempat yang terindah bagi setiap orang percaya sudah dinantikan. Dan siapakah yang akan layak di antara Allah Bapa bersama dengan Kristus? Dialah yang mau melakukan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, dan mau bergerak menyatakan firman Tuhan. Gereja adalah taman utama di mana setiap pemberitaan Injil boleh diberlakukan. Dan gereja itu bukan adalah persoalan bangunan, gedung, tetapi gereja itu adalah kita. Bagaimana kita menjawab tantangan yang boleh terjadi dalam kehidupan saat ini, terlebih di dalam menghadapi COVID-19. Banyak mungkin orang yang sudah meragukan kuasa Tuhan. Justru di sini kita diajak untuk memberitakan firman Tuhan. Lantas muncul pertanyaan, Abang Pendeta, kalau mau memberitakan Injil Tuhan itu harus nampak dengan tanda-tanda mukjizat. Saya tidak mau Abang Pendeta makan racun, minum racun sehingga saya mati konyol. Saya tidak mau Abang Pendeta memegang gula karena saya tidak berkuasa atas itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, percayalah, firman itu akan berkuasa ketika kita hidup di dalamnya. Percayalah bahwasanya setiap kita telah diberikan karunia oleh Tuhan. Setiap orang percaya diletakkan karunia oleh Tuhan dengan kepelbagaian. Ada karunia yang mampu menafsirkan setiap bahasa roh. Ada orang yang berkarunia untuk mampu menyembuhkan dan lain sebagainya. Lantas apa karunia? Apa talenta dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan bagi? Makanya itu
sebagai alat untuk mempersaksikan firman Tuhan. Jangan memaksakan diri seperti orang yang ada di sana, supaya orang percaya atas perkataannya. Dia berusaha untuk menunjukkan tanda-tanda mukjizat, walau dengan harus melakukan cara yang salah, mengajak orang untuk percaya dengan kebohongan. Tetapi kita yang percaya, bukan persoalan bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian berkuasa, mampu menyembuhkan orang sakit, mampu berbahasa roh dan lain sebagainya. Karena puncak daripada iman orang percaya adalah dia mau menyatakan wajah kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini lewat karunia yang ada di dalam kehidupannya. Ketika karunia kita Tuhan limpahkan lewat berkat materi, pakailah itu sebagai alatmu mempersaksikan atau memberitakan Injil Kristus. Ketika kita diberikan karunia untuk memberikan penghiburan bagi orang yang berduka, pakailah itu sebagai jalanmu untuk memberitakan Injil Tuhan. Ketika engkau diberikan karunia lewat kepintaran dan akal yang boleh ada lewat pendidikan, pakailah itu sebagai karunia untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupanmu. Di sanalah nyatanya bahwasanya kita sebagai orang yang percaya siap dan mau memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada zaman era sekarang ini banyak cara untuk memberitakan firman Tuhan. Terlebih di tengah-tengah kemajuan zaman, teknologi pun bisa kita pakai sebagai alat kita mempersaksikan atau menjadi pemberita Injil Tuhan. Tetapi jujur, kalau kita mau melihat dan merefleksikan di tengah-tengah kehidupan kita sering melihat justru banyak orang yang mengaku Kristen yang lebih senang mempersaksikan tentang yang ada padanya, kesombongannya, keluhan hatinya, tetapi enggan untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya kalau mau jujur, bahkan banyak orang baik di sosial media, Facebook dan lain sebagainya, justru hanya mempersaksikan tentang dirinya, tentang yang ada di tengah-tengah kehidupannya, tetapi enggan menyatakan kasih Kristus lewat segala yang ada daripadanya. Untuk itu kita mau diajar pada saat ini lewat firman Tuhan. Mari, gereja itu bukan diam, gereja itu bukan tutup, walaupun di tengah-tengah masa saat ini justru kita adalah gereja yang bergerak. Kita adalah orang yang percaya, memiliki tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Maka itu, marilah memberitakan Injil Tuhan lewat kehidupan yang nyata. Sekali lagi, satu tindakan kasih lebih lantang daripada 1000 khotbah. Sia-sia kita mampu berkhotbah, mampu mengucapkan nasihat-nasihat yang indah, tapi di dalamnya kita tidak berusaha. Tetapi justru sebaliknya, sungguh alangkah indahnya orang yang sedikit berbicara, tetapi bertindak di dalam kehidupan yang nyata. Berbahagialah kita ketika di dalam momen kenaikan Kristus ini kita siap dan mau dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi saksinya. Bukan hanya untuk segelintir orang-orang yang ada di sekitar kita, justru amanat agung untuk memberitakan Injil Kristus bersifat universal, menyeluruh kepada seluruh makhluk. Atas bagaimana kita menyatakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada seluruh makhluk. Lakukanlah itu lewat kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersuka cita di momen hari kenaikan Kristus Yesus ke surga. Menjadi satu keteguhan hati bagi kami Tuhan. Kami semakin percaya bahwasanya Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Bahkan momen kenaikan Kristus ke surga telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, kami rindu turut serta di dalamnya, boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga, berjumpa dengan orang-orang yang percaya,
Tuhan izinkan kami di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini boleh berlaku seturut dengan firman. Bahkan kau boleh pakai, kau utus sebagai saksi Kristus mengenalkan jiwa-jiwa orang yang tersangka akan firman-Mu. Tuntun hidup kami Tuhan, untuk kami mau dan berani menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kemenangan. Sehingga Tuhan lewat itu semua kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh semakin menerima berkat sukacita yang daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan di dalam menghadapi atau melakukan amanat agung Kristus Yesus untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan firman tidak hal yang mudah. Tapi kami percaya lewat janji Tuhan, Engkau telah meletakkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memberanikan kami, bahkan memberikan hikmat bagi kami memberitakan Injil kesukaan Tuhan. Untuk itu Tuhan letakkanlah Roh-Mu bagi tiap-tiap kami, supaya lewat kehidupan kami boleh menampilkan wajah Kristus, kasih Kristus sebagai Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Engkau mampukan kami hidup di dalam firman-Mu dan bekerja di dalam firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk membekali kita memberikan persembahan kepada Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan firman Tuhan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu
di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan hiduplah di dalam firman yang Kau telah dengarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Putus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau mencari sesama.